Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Mr. Yudi. Kali ini video ini akan menerangkan yaitu mengenai nominal sentence. Lagi nominal sentence. Apa itu nominal sentence? Adalah kalimat nominasi. Apa itu kalimat nominasi? Adalah kalimat yang predikatnya selain kata kerja. Bisa kata kerja, tetapi yang mengandung arti sedang. Kalau kita Inggriskan, berarti itu verb ing. Baik, bisa dipahami teman-teman? Oke, sekali lagi rumus. Rumus ini menentukan apakah kita nanti bisa memahami bahasa Inggris dengan baik atau tidak. Tanpa rumus kita pun tidak bisa membuat suatu kalimat. Baik, ada positif, ada negatif, ada interrogatif. Yang positif, subjek, kemudian ada to be plus predikat atau predicate. Tadi sudah katakan predicate itu apa saja. Terdiri dari noun, kata benda. Kata benda ini juga macam-macam. Ada kata benda berupa jabatan, ataupun kata benda sesuatu, bahkan termasuk nama orang, dan lain sebagainya. Ada adjektif, kata sifat. Ada adverb, kata keterangan. Dan ada yang terakhir, ada verb ing, kata kerja ing yang artinya sedang. Perlu diketahui bahwa kalimat itu pasti ada subjek, predikat, objek. Ya, ini. Nanti ada subjek, to be, predicate. Ini kalau dalam kalimat nominal sentence. Untuk yang negatifnya ada subjek, ada to be, ada not, ada predicates. Dan yang interrogatif, to be, ada subjek, ada predicates. Sama, yes subjek plus to be, no subjek plus to be plus noun. Kalau kita nanti sudah memahami rumus seperti ini, teman-teman, saya yakin gampang kok kita membuat kalimat. Gak usah ragu-ragu, gak usah takut salah. Yang penting sepakat kita selalu belajar. Sepakat kita selalu belajar dimanapun dan kapanpun. Baik, ada catatan di sini. Ada catatan, kalau subjeknya I, maka nanti to be-nya memakai am dalam bentuk present, was dalam bentuk past, have been atau had been dalam bentuk perfect. Ini namanya to be perfect. Ada gak kira-kira to be future? Ada. Will ditambah be, will be. Bentuk past ada. Would menjadi would be. Akan artinya. Itu juga termasuk to be. Itu juga termasuk to be. Tidak hanya ini saja.
Tapi minimal tahu. Rekan-rekan, adik-adik tahu. Mana toh yang memakai am, mana yang memakai is, mana yang memakai are. Atau mana yang memakai was, mana yang memakai were. Good. Kalau subjeknya next, she, he, it, maka nanti to be-nya pakai is. Kalau dalam bentuk past memakai was. Kalau memakai perfect pakai has been. Ingat, has been. Kalau yang tadi pakai have been, sekarang pakai has been. Tapi had tetap, karena had been ini untuk semua subjek. Had been ini untuk semua subjek. Jadi tidak perlu bingung-bingung ini, karena semuanya bisa memakai had been. Good. Kalau subjeknya pakai you, we, they, nanti to be-nya apa? Are, ada were, ada have been. Ingat, have been. Dan ada had been. Jadi ini semua, baik SMA, baik was, were, baik have been atau has been, baik had been atau mungkin will be atau mungkin can be, should be, dan sebagainya, itu dinamakan to be. Dinamakan to be. Tapi ingat bahwa to be itu bagian daripada auxiliary. Berarti to be juga termasuk auxiliary. Jadi jangan kita bingung-bingung, susah-susah, sehingga akhirnya nanti kita tidak mau berbicara bahasa Inggris. Kadang-kadang adik-adik takut belajar bahasa Inggris karena merasa sulit, padahal tidak. Kalau nanti sudah mengatakan sulit, kapan kita bisa menguasai bahasa Inggris? Jadi pernyataan-pernyataan seperti itu harus kita hilangkan. Bahasa Inggris itu menyenangkan, enak, mudah, simple. Ya. Intinya kalau kita ada kemauan, pasti ada jalan, pasti bisa. Oke, mari kita masuk ke contoh. Ini adik-adik contohnya. Misalkan kita pakai I, berarti to be-nya am. I am a student. A student ini namanya noun. Berarti noun di sini noun profession. Bisa juga I am Budi. Oh, Budi berarti nama orang. Dan lain sebagainya. Saya yang memakai kalimat positif, negatifnya sudah pasti bisa adik-adik. Rekan-rekan sudah pasti bisa karena melihat rumus. I am not a student. Am I a student? Yes, you are. No, you are not. Tapi kali ini Mr. Yudi hanya menyatakan positif saja. Menyampaikan positif saja. Negatif, interrogatifnya, ini tugas adik-adik latihan berbicara bahasa Inggris. Dimanapun adik-adik berada. Good, lanjut. You are happy. You are happy. Berarti saya memakai to be apa? To be present. Kalau to be past-nya ya you were happy. Sama dengan tadi. Kalau pakai past ya I was a student. Kalau pakai perfect, I have been a student. Jelas catatan ini sudah jelas catatan di sini. Kalau catatan sudah jelas, kita membuat kalimat juga jelas. Jadi happy ini merupakan kalimat adjektif. Nah, to be ini adjektif. Good. Oke, she.
She is in the classroom. In the classroom. Berarti ini adverb. Adverb apa? Adverb of place. Keterangan tempat. Ini adverb of place. Bisa. Misalkan she was. Berarti kalau pakai to be past. She has been. Pakai to be perfect. Atau she had been. To be perfect juga. Good. Next. He is studying English. Sekali lagi. He is studying English. Ini verb ing. Ini verb ing. Artinya dia sedang belajar bahasa Inggris. Saya kira untuk materi nominal sentence, kalau kita cermati, kita amati, sangat-sangat mudah. Ya, sekali lagi tujuan kita belajar, ya belajar seperti ini, belajar menganalisa dan belajar menghafalkan juga dan melatih lidah kita untuk selalu memakai bahasa Inggris. Jadi itu teman-teman, mari kita selalu berlatih memakai konsep rumusnya dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga tidak mustahil kita pasti bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar, baik, dan benar menurut rumus, menurut aturan dalam berbahasa Inggris. Mungkin itu teman-teman yang dapat Mr. Yudi sajikan pada kali ini. Tentunya harapan Mr. Yudi, kamu harus atau kita harus bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris dalam waktu singkat. Mungkin 3 bulan harus bisa berbicara bahasa Inggris. Tentunya bantu Mr. Yudi dengan tombol like, tentunya subscribe-nya jangan lupa, dan komentarnya yang kami tunggu. Terima kasih. Thank you very much. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.